Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Setelah di video sebelumnya aku bahas rangkuman cerita Higehiro dari volume 2 dan volume ketiga light novelnya, di video kali ini akan kulanjutkan rangkuman cerita Higehiro pada volume keempat. Volume keempat ini akan menceritakan hari-hari terakhir Sayu di rumah Yoshida sebelum ia kembali ke rumahnya di Hokkaido. Di akhir volume 3 sebelumnya, kakak Sayu yaitu Ogiwara Issa datang ke rumah Yoshida. Lalu, apakah yang terjadi setelah kedatangan Issa ke rumah Yoshida? Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Saat kakak Sayu yaitu Ogiwara Issa mendatangi rumah Yoshida, ia mengatakan bahwa ia datang untuk menjemput Sayu. Sayu yang berada di belakang Yoshida di dalam rumah mengatakan bahwa ia belum siap kembali ke rumahnya di Hokkaido. Setelah itu, Issa pun berdebat dengan Sayu. Issa menebak bahwa Sayu selama ini hidup dengan cara yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Ia juga sempat mengatakan yang tidak-tidak tentang Yoshida. Namun Sayu membela Yoshida dan mengatakan bahwa Yoshida bukanlah orang yang seperti itu. Issa pun meminta maaf pada Yoshida. Karena mereka dari tadi bicara di depan pintu, Yoshida kemudian menawarkan agar mereka semua melanjutkan pembicaraan di dalam. Setelah berpindah ruangan, Issa melanjutkan pembicaraan. Ia bertanya pada Yoshida dan Sayu apakah hubungan mereka berdua tak ada yang dirasa salah. Yoshida dan Sayu pun menjawab tentu saja tidak ada. Setelah itu, Issa kemudian mengatakan alasan kedatangannya. Ia mengatakan bahwa ibu mereka mengkhawatirkan Sayu. Karena itulah, Issa pun diminta untuk segera mencari Sayu. Tapi tentu saja Sayu tak percaya bahwa ibunya mengkhawatirkannya. Buat kalian yang belum tahu, hubungan Sayu dan ibunya itu sangat buruk. Sayu dari kecil tak pernah mendapatkan kasih sayang ibunya. Malah, ia sangat dibenci oleh ibunya. Karena itulah Sayu sangat tak percaya bahwa ibunya mengkhawatirkannya dan meminta Issa mengatakan alasan sebenarnya. Issa pun mengatakan bahwa sebenarnya para guru di sekolahnya mulai curiga pada keluarga Sayu. Sayu kan selama ini telah meninggalkan rumahnya selama kurang lebih setengah tahun. Karena itulah para guru di sekolah Sayu curiga bahwa mungkin Sayu telah dikurung di rumahnya. Nah, itulah alasan ibu Sayu meminta Issa untuk mencari Sayu, yaitu untuk membawa pulang Sayu dan meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ibunya Sayu ini memang brengsek lah. Bukannya mengkhawatirkan Sayu, tapi malah khawatir jika kecurigaan guru di sekolah Sayu menjadi masalah serius. Tapi meskipun begitu, sebenarnya ibu Sayu ini punya masa lalu yang gak kalah sedih, yang membuatnya menjadi orang stres seperti saat ini. Yoshida kemudian meminta pada Issa untuk menunda kepulangan Sayu sebentar. Yoshida terus membujuk Issa. Ia juga menjelaskan bahwa Sayu akhir-akhir ini telah berjuang untuk mempersiapkan dirinya pulang. Mendengar itu, Issa pun memikirkannya. Ia lalu meminta untuk berbicara berdua saja dengan Sayu. Setelah itu, Issa dan Sayu pun berbicara di luar berdua. Di sini, Issa mengatakan bahwa Sayu telah berubah. Issa juga mengatakan bahwa ia mempercayai Yoshida. Ditambah juga karena ia telah melihat sendiri bahwa Sayu sangat percaya pada Yoshida. Issa pun memutuskan untuk memberi Sayu waktu seminggu sebelum ia pulang ke Hokkaido. Issa mengatakan bahwa jika hanya seminggu, setidaknya ia dapat membohongi ibunya dengan mengatakan bahwa ia belum menemukan Sayu. Mendengar hal itu, Sayu pun berterima kasih pada Issa dan langsung memeluknya. Setelah itu, Issa pun pergi. Sayu masuk ke dalam rumah dan memberitahu Yoshida bahwa ia memiliki waktu seminggu lagi sebelum pulang. Disinilah Sayu kemudian ingin memberitahu Yoshida semua masa lalunya dan alasan ia kabur dari rumahnya. Yoshida juga telah siap mendengarkannya. Saat Sayu ingin berbicara, Asami datang. Sayu mengatakan bahwa ia ingin Asami juga ikut mendengarkan cerita Sayu. Asami pun masuk dan ikut mendengarkan. Setelah itu, Sayu mulai menceritakan masa lalunya. Nah, di bagian masa lalu Sayu ini akan kubahas secara ringkas. Untuk penjelasan lebih lengkap, kalian bisa nonton video pembahasan Sayu yang telah kuupload sebelumnya. Oke, lanjut. Saat di Hokkaido dulu, Sayu tak memiliki satupun teman. Hubungannya dengan keluarganya juga sangat buruk. Suatu hari di sekolah, Sayu bertemu dengan seorang gadis bernama Yuko. Sayu pun berteman baik dengan Yuko ini. Mereka berdua selalu bersama-sama saat di sekolah. Namun, diam-diam Yuko selalu dibully oleh beberapa gadis lain di sekolahnya. Setelah beberapa lama terus dibully,
Yuko tak tahan dan ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atap sekolah. Kematian Yuko ini terjadi tepat di hadapan Sayu. Setelah kehilangan satu-satunya sahabatnya dengan cara yang tragis, Sayu pun menjadi depresi. Saat di bagian ini, Sayu yang menceritakan masa lalunya merasa mual dan bahkan ia muntah. Tapi setelah menenangkan dirinya, Sayu pun melanjutkan ceritanya. Sejak kematian Yuko, rumah Sayu selalu dikelilingi wartawan. Ibu Sayu sangat terganggu dengan itu, dan ia menyalahkan Sayu. Gak hanya itu, bahkan ibu Sayu menuduh Sayu bahwa Sayulah yang telah membunuh temannya. Mendengar tuduhan tersebut, Sayu pun bertengkar dengan ibunya. Karena sudah tidak tahan lagi, Sayu memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Saat itu, kakak Sayu yaitu Issa mendukung keputusan Sayu. Issa ini emang peduli dan sangat sayang kepada Sayu. Ia juga adalah satu-satunya orang yang mendukung Sayu saat itu. Sebelum Sayu pergi, Issa memberikan Sayu uang sebesar 300.000 yen untuk bertahan hidup. Issa ingin Sayu menjaga dirinya. Ia meminta Sayu menggunakan uang tersebut untuk tinggal di hotel dan hidup dengan layak hingga ia selesai menenangkan dirinya. Ia meminta Sayu untuk kembali jika uang Sayu telah habis. Issa juga menyuruh Sayu untuk segera menghubunginya jika terjadi sesuatu padanya. Sayu kemudian menerima uang tersebut, lalu berterima kasih dan memeluk Issa. Setelah itu, Sayu pun pergi. Sesuai perintah Issa, Sayu tinggal di hotel. Namun, saat keuangannya menipis, Sayu pindah dan menginap di warnet hingga uangnya benar-benar habis. Saat itu, Issa menghubungi Sayu, tapi Sayu yang belum siap untuk pulang membuang HP-nya ke tempat sampah. Tak lama kemudian, Sayu didatangi oleh seorang pria. Dan mulai dari sini, dimulailah kehidupan Sayu yang numpang di rumah orang lain, namun Sayu harus membayar dengan tubuhnya. Hingga akhirnya Sayu bertemu dengan Yoshida. Cerita Sayu pun berakhir. Sayu mengatakan bahwa ia sendiri sangat menyesali perbuatannya saat itu. Bahkan Sayu tak mengingat siapa orang pertama yang berhubungan dengannya, orang yang telah mengambil keperawanannya. Namun, Asami menyemangati Sayu. Ia mengatakan bahwa Sayu sangat hebat, bisa bertahan dan berjuang sejauh ini. Mendengar Asami mengatakan hal tersebut, Sayu pun menangis. Sayu terus menangis hingga ia mulai lelah dan tertidur. Setelah Sayu tertidur, Asami dan Yoshida berbicara sebentar di balkon. Setelah itu, Asami pun pulang. Keesokan harinya di kantor, Yoshida memberitahu Mishima dan Matsumoto bahwa Sayu akan segera pulang. Mendengar itu, Mishima kemudian mengatakan pada Yoshida bahwa ia ingin meminjam Sayu sebentar. Setelah pulang kerja, Mishima pun mengajak Sayu ke tempat latihan memukul baseball. Setelah mereka berdua latihan memukul, mereka berdua pun beristirahat dan saling berbicara. Di sini, Sayu menceritakan masa lalunya dan permasalahannya dengan orang tuanya. Namun, Sayu tak menceritakan mengenai kematian sahabatnya, yaitu Yuko, kepada Mishima. Sayu mengatakan bahwa ia saat ini masih belum siap untuk pulang. Mishima kemudian menyemangati Sayu. Intinya, di sini Mishima mengatakan bahwa ia mendukung Sayu dan Sayu saat ini tidak lagi sendirian. Setelah selesai berbicara, Mishima pun mengantar Sayu kembali ke rumah Yoshida. Setelah itu, saat Mishima ingin pulang, Yoshida mengantarnya. Di sini, Mishima sempat menyarankan kepada Yoshida untuk ikut ke Hokkaido mengantar Sayu pulang. Mishima juga mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan masalah pekerjaan, karena Mishima akan membantu Yoshida untuk mengatasinya. Di hari libur, Issa datang ke rumah Yoshida di pagi hari. Saat itu, Sayu masih tidur. Issa mengajak Yoshida keluar untuk sarapan dan membicarakan sesuatu. Mereka berdua pun pergi ke restoran Perancis. Tentu saja Yoshida ditraktir oleh Issa. Sambil makan, mereka berdua berbicara. Issa bertanya pada Yoshida, mengapa Yoshida menerima Sayu dan sangat baik kepadanya. Yoshida pun menceritakan pada Issa bahwa sebenarnya saat itu ia sedang mabuk karena telah ditolak, lalu ia pun bertemu dengan Sayu. Yoshida kemudian jujur bahwa alasan ia membiarkan Sayu untuk tinggal adalah karena Sayu itu manis. Namun, sebagai kakak Sayu, Issa yang mendengarnya malah tertawa dan mengatakan bahwa ternyata Yoshida orangnya sangat jujur. Issa kemudian berterima kasih pada Yoshida atas perlakuan baik Yoshida kepada Sayu selama ini. Sayu tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sejak ia masih kecil. Karena itulah Issa juga sangat berterima kasih pada Yoshida, karena Yoshida setidaknya telah mengisi peran seorang ayah bagi Sayu. Setelah itu, Issa kemudian menceritakan mengenai orang tuanya pada Yoshida. Ayah Sayu yang dulunya merupakan CEO perusahaan Ogiwara Foods jatuh cinta pada seorang wanita yang sangat cantik. Wanita tersebut adalah ibu Sayu. Mereka berdua pun menikah dan lahirlah Issa, anak pertama mereka.
Issa dibesarkan dengan kasih sayang kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari, ayah Sayu jatuh cinta pada wanita lain. Meskipun sudah tak lagi mencintai ibu Sayu, ayah Sayu terkadang pulang hanya untuk berhubungan seks dengannya. Dan kemudian, ibu Sayu pun menghamilkan anak keduanya. Itulah Sayu. Ayah Sayu meminta ibu Sayu untuk menggugurkannya, karena ia tak ingin membesarkan anak dari wanita yang tak lagi ia cintai. Namun, ibu Sayu menolak dan ingin terus membesarkannya. Akhirnya, terlahirlah Sayu. Namun, tepat setelah Sayu lahir, ayah Sayu menceraikan ibu Sayu, lalu menikah dengan wanita lain. Nah, inilah alasan ibu Sayu sangat membenci Sayu. Karena menurut ibu Sayu, Sayulah yang menyebabkan ibu Sayu diceraikan dan ditinggalkan oleh ayah Sayu. Setelah mengakhiri kisah menyedihkan itu, Issa dan Yoshida pun melanjutkan makan mereka. Dan setelah itu, mereka pun pulang. Keesokan harinya, 2 hari sebelum kepulangan Sayu, Sayu mengajak Yoshida melihat bintang di sebuah bukit, tempat di mana ia dan Asami pergi dulu. Di sana, mereka membicarakan banyak hal. Sayu juga berterima kasih pada Yoshida atas perlakuannya selama ini. Di sini, akhirnya Sayu mengatakan bahwa ia telah siap menghadapi masa lalunya dan tumbuh menjadi dewasa. Keesokannya lagi, sehari sebelum kepulangan Sayu, di kantor, HP Yoshida lowbat. Yoshida pun meminjam cas Hashimoto karena ia lupa bawa cas. Setelah menyalakan HP-nya, ia melihat banyak panggilan tak terjawab dari Sayu. Karena khawatir, Yoshida dan Hashimoto pun segera mencari Sayu. Di sini mereka berdua menggunakan mobil Hashimoto. Saat mereka berdua berbicara di perjalanan, Hashimoto juga sempat menyarankan pada Yoshida untuk ikut ke Hokkaido mengantar Sayu. Mereka pun tiba di rumah Yoshida. Namun, di sana tak ada Sayu, tapi hanya ada Asami yang ternyata juga sedang mencari Sayu. Yoshida dan Hashimoto pun lanjut mencari Sayu. Sementara itu, karena tak bisa menghubungi Yoshida yang HP-nya lowbat, Sayu langsung mendatangi kantor Yoshida. Namun, di sana ia bertemu Goto. Goto kemudian mengajak Sayu ke rumahnya. Ia juga memberitahu Yoshida dan Hashimoto bahwa Sayu berada di rumah Goto. Setelah tiba di rumah Goto, mereka berdua pun berbicara. Di sini Goto juga menceritakan masa lalunya. Masa lalu Goto ini juga sudah kubahas lengkap di videoku sebelumnya. Jadi nanti kalian bisa nonton di sana untuk masa lalu Goto ini. Intinya, masa lalu Goto ini hampir mirip seperti masa lalu Sayu. Goto juga pernah pergi dari rumahnya dan numpang di rumah orang lain. Dan setelah Goto pulang, ia pun mulai berubah. Intinya di sini, dari menceritakan masa lalunya, Goto ingin menekankan pada Sayu bahwa petualangannya pasti akan membawa suatu perubahan pada dirinya. Salah satu contohnya, mungkin ia akan menjadi lebih dewasa. Beberapa saat kemudian, Yoshida dan Hashimoto pun tiba di rumah Goto untuk menjemput Sayu. Di sini juga, untuk pertama kalinya, Hashimoto bertemu langsung dengan Sayu. Sebelumnya, meskipun selalu memberi saran pada Yoshida, Hashimoto hanya mendengar tentang Sayu dari cerita Yoshida saja. Sebelum pulang, Yoshida meminta izin pada Goto untuk cuti selama 3 hari. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu bahwa Goto itu sebenarnya adalah atasan Yoshida di perusahaannya. Yoshida meminta izin cuti 3 hari untuk mengantar Sayu pulang ke Hokkaido. Namun di sini, Sayu belum menyadarinya. Setelah itu, Yoshida, Hashimoto, dan Sayu pun pulang. Setelah tiba di rumah Yoshida, Asami telah menunggu di sana. Asami dan Sayu pun berpelukan. Setelah itu, Asami ingin pulang. Sayu ingin mengatakan kata-kata perpisahan pada Asami, karena besoknya Sayu telah pulang ke Hokkaido. Namun Asami mengatakan bahwa ini bukanlah perpisahan, karena mereka pasti akan bertemu suatu hari nanti. Selain itu, mereka juga telah bertukar kontak. Setelah mengatakan sampai jumpa, Asami pun pulang. Karena saat itu sudah malam, Yoshida dan Sayu pun mematikan lampu, dan langsung ke posisi tidur. Namun, karena itu adalah malam terakhir di rumah Yoshida, mereka tidak langsung tidur. Sayu mendekat ke Yoshida, lalu memeluknya. Disinilah, Yoshida kemudian memberitahu Sayu bahwa ia akan ikut dengannya ke Hokkaido. Sayu pun akhirnya mengerti bahwa alasan ia meminta cuti adalah untuk mengantarnya ke Hokkaido. Sayu pun berterima kasih pada Yoshida. Tak lama kemudian, Sayu tertidur. Setelah mengembalikan Sayu ke tempat tidurnya, Yoshida pun tertidur juga. Dan disinilah volume keempat light novel Higehiro berakhir. Nah, itulah semua rangkuman spoiler cerita Higehiro pada volume keempat light novelnya. Semua yang kubahas di video ini bersumber langsung dari light novelnya. Jadi, jika nanti ada perbedaan pada animenya, maka itu berarti adaptasi animenya memang telah diubah. Setelah kubahas rangkuman Higehiro hingga volume keempat ini, yang tersisa saat ini tinggal satu volume lagi, yaitu volume 5. Light novel Higehiro volume kelima ini dijadwalkan akan rilis pada tanggal 1 Juni nanti.
Setelah volume 5 ini rilis nanti, akan kubahas juga spoiler dan rangkumannya. Jadi, itulah semua pembahasan dan spoiler Higehiro pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan seputar anime ini atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.